Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Setiap orang yang terlahir ke dunia tentunya tidak sepenuhnya sempurna. Jika kau mahir akan suatu hal, pastinya ada kekurangan di bagian lainnya. Sebagai contoh, Chung Myun, ia adalah seniman bela diri sejati, seorang jenius yang terlahir hanya untuk bela diri. Tapi Chung Myun juga memiliki kekurangan, yaitu sulit baginya untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan itu juga yang membuat Chung Myun merasa sedih. Sejujurnya, di Gunung Hua sendiri hanya ia seorang yang bisa berbincang nyaman dengan Chung Myun. Para penatua, senior, dan junior tidak ada yang ingin berbicara dengan Chung Myun karena sifatnya yang begitu keras kepala dan juga sangat menakutkan. Jadi, jika Chung Myun tidak berbicara lagi dengannya, maka tidak ada seorang pun di Gunung Hua yang bisa berbincang dengan Chung Myun. Ia sudah memahami bagaimana karakteristik Chung Myun dengan baik. Mungkin terkadang dari sudut pandang Chung Myun itu adalah hal yang benar, walaupun sebenarnya itu juga tidak dianggap baik dari sudut pandang orang lain, seperti Chung Myun yang menanggung beban Gunung Hua sepenuhnya. Ya, itulah yang Chung Myun anggap lebih baik daripada mengajari atau menjadikan rekan-rekannya sosok yang kuat sepertinya. Tapi yang agak menyedihkan adalah Chung Myun menyadari terkadang apa yang ia sampaikan kepada Chung Myun tidak bisa diserap olehnya sepenuhnya, dan ia pun berharap suatu saat nanti Chung Myun bisa membagi hatinya ke orang-orang lain agar tidak merasa sendirian dan juga kesepian. Karena dengan begitu Chung Myun bisa menyadari betapa pentingnya orang-orang di belakangnya. Karena berjuang seorang diri bukanlah keputusan yang bijak. Tentunya akan lebih baik jika ada orang-orang di sekelilingnya yang mempercayainya atau saling mempercayai. Setelah mendengarkan ceramah dari seniornya, Chung Myun pun memutuskan untuk kembali dan berlatih. Tapi ia juga meninggalkan ginseng berumur ratusan tahun untuk seniornya, yaitu Chung Moon. Dan itu membuat Chung Myun merasa senang dan juga sedih. Ia tahu benar Chung Myun bukanlah sosok yang jahat, tapi ia hanya terlalu bebal untuk dinasehati. Walau demikian, Chung Moon tetap berharap suatu saat nanti pastinya akan ada orang-orang dari Gunung Hua yang memeluknya dan membuat Chung Myun bisa tersenyum. Setidaknya itulah satu-satunya hal yang ia harapkan bisa terjadi kepada junior tercintanya. Di sisi lain, Chung Myun pun membuka matanya. Ternyata matahari bahkan hampir berada di atas kepalanya, yang artinya Chung Myun bangun kesiangan. Itu sejujurnya membuatnya sedikit kesal. Padahal tubuhnya dipenuhi oleh ki, tapi bagaimana bisa ia tumbang begitu saja hanya karena meminum beberapa tangguk alkohol. Padahal di kehidupannya yang lalu, bahkan saat perang berkelanjutan, ia tidak pernah merasa ngantuk ataupun ketiduran. Tapi yang lebih menyebalkan adalah bagaimana bisa senior Chung Moon sampai masuk ke dalam mimpinya. Chung Myun pun langsung mengenakan pakaian tanpa mencuci muka dan menuju ke tempat latihan. Siapa sangka ternyata seluruh murid telah mulai berlatih. Melihatnya saja sudah membuat Chung Myun merasa bersalah. Ya, setidaknya masih tersisa sedikit hati nurani di dalam lubuk hati Chung Myun terdalam. Melihat kehadiran Chung Myun
Jogul dan juga Yeonjung pun menghampirinya. Mereka bertanya, "Chungmyun, dari mana saja kau? Apakah kau melakukan pelatihan tertutup sendiri? Bagaimana bisa seseorang yang lebih kuat berlatih lebih banyak dibandingkan mereka yang lebih lemah?" Perkataan tersebut tentu saja menusuk hati Chungmyun. Karena berbeda dari apa yang dikatakan oleh para seniornya, alih-alih latihan, Chungmyun baru saja bangun. Padahal matahari hampir saja berada di atas kepala mereka. Itulah yang membuat Chungmyun merasa sedikit bersalah. Lalu ia pun bertanya, "Apakah kalian sudah latihan dari tadi?" Dan Jogul pun menjelaskan, "Ya, seperti itulah kita. Kebanyakan dari murid-murid akan mulai berlatih 30 sampai 40 menit tepat setelah Chungmyun berlatih." Nah, karena biasanya Chungmyun itu mulai berlatih subuh, maka 30 sampai 40 menit setelahnya murid-murid ikut berlatih. Tentu saja mereka berlatih di tempat yang berbeda. Beberapa saat setelahnya, Baekjun pun menghampiri mereka. Lalu Chungmyun bertanya, "Senior, aku lihat kenapa murid-murid berlatih begitu tegang?" Lalu Baekjun pun menjawab, "Mereka bukannya tegang, mereka sudah memahami bagaimana posisi Gunung Hua saat ini setelah pembentukan aliansi kawan surgawi, dan setiap kelompok menyadarinya. Mereka tahu benar bahwa status Gunung Hua telah jauh berbeda. Dan seperti apa yang kau katakan, musuh yang kita hadapi juga semakin kuat, seperti Jang Il-so ataupun klan 10.000 orang. Jadi bagaimana bisa kita bermalas-malasan tak kala musuh yang kita hadapi jauh lebih kuat? Apalagi Chungmyun, kami tahu betapa kerasnya kau berlatih. Jadi bagaimana bisa kami berleha-leha tak kala kau berlatih begitu giatnya? Tentunya pelatihan intensif mereka lakukan untuk mengejar ketertinggalan mereka terhadap Chungmyun yang terus saja melangkah maju. Sejujurnya perkataan Baekjun membuat Chungmyun sedikit terkejut. Lalu ia pun bertanya dengan ekspresi datar, "Tapi haruskah kalian melakukan itu?" Mendengar pertanyaan konyol tersebut bahkan membuat Yeonjung sedikit jengkel. Ia pun berkata, apakah kau tidak terlalu peduli dengan situasinya? Karena kau adalah yang terkuat di Gunung Hua. Tentu saja kami berlatih gila-gilaan setidaknya untuk menjadi sedikit lebih kuat darimu sehingga aku bisa menghajarmu." Dan entah bagaimana orang-orang di sekitar Yeonjung setuju dengan argumennya. Ya, mereka nampak seperti orang yang tidak bercanda tak kala menjelaskan bahwa setiap orang dari mereka ingin setidaknya sekali menghajar Chungmyun. Lalu Chungmyun pun menanggapinya, "Apakah demikian? Jika ya, setidaknya butuh 100 tahun lebih untuk kalian bisa menggapainya." Lalu seseorang menanggapinya, 100 tahun itu bukanlah waktu yang panjang. Lihat saja nanti. Kala itu kami pasti bisa melampauimu. Sejujurnya Chungmyun sedikit jengkel karena awalnya ia hanya menganggap percakapan tersebut sebagai gurauan. Tapi Baekjun menjelaskan bahwa semua itu adalah kesungguhan dan sesuatu yang mereka ingin capai. Karena akan ada banyak sekali agenda yang harus dilalui oleh Gunung Hua di masa depan. Jadi bagaimana bisa mereka terus berleha-leha sementara beban yang harus mereka tanggung menjadi semakin lebih berat. Jadi alih-alih hanya berdiam diri dan membiarkan Chungmyun kuat seorang diri, mereka hanya perlu melakukan apa yang bisa mereka lakukan, seperti melakukan pelatihan setiap hari. Mendengarkan perkataan Baekjun, entah kenapa Chungmyun kembali mengingat perkataan senior Chungmun di mimpinya tadi malam, yang intinya tidak perlu membebani diri untuk menanggung segalanya, karena mungkin saja akan ada orang-orang yang ingin menanggung beban tersebut secara bersama-sama. Setelah 100 tahun, akhirnya Chungmyun pun bisa sedikit memahami apa maksud dari perkataan senior
Chung Moon di kehidupannya yang lalu bahwa tidak ada gunanya berjuang seorang diri karena saat Chung Moon mempertahankan egonya, ia kehilangan segala hal dan saat ini ada sesuatu yang harus ia lindungi dan Chung Moon tidak ingin mimpi buruk yang pernah ia lalui 100 tahun yang lalu kembali terulang. Itu membuat Chung Moon bersemangat tak kalah melihat kegigihan dan juga keseriusan dari para seniornya. Chung Moon pun mengeluarkan pedangnya lalu berkata kepada Baekhyun, nampaknya Dong Ryong kita menjadi sedikit lebih bersemangat karena menjadi semakin kuat dan karena sudah lama tidak bertarung, sepertinya aku harus sedikit memberikanmu pelajaran. Tentu saja provokasi Chung Moon membuat Baekhyun kesal. Apalagi Baekhyun masihlah senior dari Chung Moon. Perdebatan pun terjadi di antara keduanya. Yang awalnya mereka hanya berdebat menggunakan mulut, kini berlanjut berdebat menggunakan pedang. Keduanya mengeluarkan ki yang begitu besar sehingga murid-murid yang awalnya serius dengan pelatihan mereka memutuskan untuk menjauh karena tidak ingin tersapu efek dari pertarungan Chung Moon dengan Baekhyun. Ya, sejujurnya itu sama sekali tidak terlihat seperti sparring karena masing-masing dari mereka mengeluarkan aura membunuh yang tajam. Hingga beberapa saat setelahnya Baekhyun pun tumbang bahkan tanpa mendaratkan satu serangan pun ke tubuh Chung Moon. Melihat hal tersebut, Yeonjung pun berkata, "Gul, bawa senior Baekhyun ke ruang pengobatan dan sepertinya 100 tahun masih terlalu cepat untuk bisa menangani monster tersebut." Dan akhirnya setiap murid Gunung Hua pun sadar bahwa perjalanan mereka masih sangatlah panjang. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.